Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Alfi Umami. Saya akan menjelaskan sedikit tentang validitas. Jadi, apa itu validitas? Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Pengertian validitas menurut KBBI adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum. Sifat valid, kesahihan. Lalu, apa tujuan validitas? Yang pertama, yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurannya. Yang kedua, untuk menguji apakah instrumen yang digunakan valid atau tidak. Lanjut pada jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi maksudnya ialah bahwa isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Lalu selanjutnya ada validitas prediktif, yaitu adanya kesesuaian antara ramalan atau prediksi tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Selanjutnya ada validitas konstruk, yaitu digunakan bila kita menyaksikan apakah gejala yang tes benar-benar hanya mengandung satu dimensi. Apabila ternyata gejala itu mengandung lebih dari satu dimensi, maka validitas tes itu diragukan. Selanjutnya ada validitas eksternal, yaitu jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Selanjutnya, validitas budaya atau lebih tepatnya validitas antar budaya sangat penting bagi penelitian yang dilakukan di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Lalu ada validitas rupa. Validitas ini sangat penting dalam pengukuran kemampuan individu, seperti pengukuran kecerdasan bakat dan keterampilan. Lalu kita beralih pada aplikasi SPSS untuk langkah-langkah bagaimana cara uji validitas. Pada tabel name, kita tulis pertanyaan 1 bisa disingkat jadi per 1, lalu yang kedua per 2, ketiga per 3, lalu yang keempat adalah total. Untuk desimal boleh dibiarkan, tapi di sini saya mengubah menjadi angka 0. Lalu pada kolom label diubah menjadi pertanyaan 1 yang lebih spesifik. 1 pertanyaan 2 dan total. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, sudah seperti ini, kita beralih pada data view. Nah, untuk datanya, saya sudah mempunyai data dari Excel. Ini tinggal kita salin semuanya. Lalu kita paste. Sudah seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam uji validitas. Kita buka analyze, lalu correlate, lalu bivariate, chat, lalu control A. Kita pindahkan ke sebelah kanan, masuk ke dalam kolom variable. Kita lihat di correlation coefficients, yaitu kita centang Pearson-nya, lalu test of significance,
yaitu to Taylor, lalu centang pada flag significant correlation. Setelah itu semua tercentang, kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Perhatikan pada nilai Pearson correlation, yang ini, pada bagian paling ujung kanan, yang ini. Itu adalah nilai R hitung. Nilai R hitung untuk setiap item kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item valid. Jika sebaliknya, maka item tidak valid. Nah, dari situ bisa disimpulin kalau item ke-1 itu valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Nilai R hitungnya adalah 0,670, sedangkan nilai R tabelnya adalah 0,632. Selanjutnya item kedua tidak valid karena nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel. Nilai R hitungnya adalah 0,181, sedangkan nilai R tabelnya adalah 0,632. Selanjutnya item ketiga itu valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Nilai R hitungnya adalah 0,5 karena nilai R hitungnya adalah 0,754, sedangkan nilai R tabelnya adalah 0,632. Selain dengan R hitung, kita juga bisa menyimpulkan berdasarkan nilai sig to Taylor. Dengan ketetapan, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka item valid. Jika sebaliknya, maka item tidak valid. Nah, dari situ bisa kita simpulin kalau item ke-1 valid karena nilai signifikansi 0,034. Yang ini sig to Taylor. Jadi yang ini 0,034 itu lebih kecil dari 0,05. Lalu item kedua itu tidak valid karena nilai signifikansinya 0,617 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya item ketiga itu valid karena nilai signifikansinya adalah 0,012, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Nah, dalam SPSS jika kita malas untuk mencari nilai R hitung, maka kita juga bisa menyimpulkan kevalidan suatu item berdasarkan nilai signifikansi, karena keduanya tidak saling bertolak belakang. Artinya jika berdasarkan nilai R hitung, item dinyatakan valid, maka nilai signifikansi juga akan menunjukkan hasil yang valid, begitu juga sebaliknya. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.